Harta kekayaan Ibda Taryono tersangka baru kasus Subang jadi sorotan. Saat terjadi kasus Subang, Ibda Taryono menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang pada 2021. Setelah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus Subang dengan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ia dicopot jabatannya. Dikutip Tribun Bogor, dari saat menjabat sebagai Kanit Resmob dari tahun 2020 sampai 2021 harta kekayaan Ibda Taryono bertambah puluhan juta. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, harta kekayaan mantan Kanit Resmob Polres Subang itu mencapai ratusan juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan Ibda Taryono. Laporan tahun 2020, kekayaan Ibda Taryono sebesar 146 juta rupiah. Saat tahun 2021 harta Ibda Taryono menjadi 211.500.000 rupiah. Artinya harta kekayaan Ibda Taryono bertambah 65.500.000 rupiah pada tahun 2021. Kekayaan Taryono mencakup tanah dan bangunan di kota Bandung dengan nilai 250 juta rupiah. Ia juga memiliki mobil Suzuki R3 dan motor Yamaha Mio dengan total kekayaan transportasi 131 juta rupiah. Pada harta bergerak, awalnya berjumlah 15 juta rupiah, tapi tahun 2021 bertambah menjadi 27 juta rupiah. Sedangkan harta lainnya dari 426 juta rupiah berkurang menjadi 411.500.000 rupiah. Pun dengan kas dan setara kas dari 30 juta rupiah menjadi hanya 3.500.000 rupiah. Diberitakan sebelumnya, Ibda Taryono diumumkan menjadi tersangka baru oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kombes Pol Jules mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Diketahui Ibda Taryono memiliki peran dalam kasus Subang tersebut saat ia menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 lalu. Hal itu lantaran perbuatannya memerintahkan Banpol berinisial S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itu, Banpol S itu pun juga mengajak tersangka MR alias Danu membantu menguras bak mandi tersebut. Padahal bak mandi tersebut diduga TKP kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dimandikan setelah dibunuh. Saat itu saksi S mengaku diperintahkan tersangka T dengan tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Bukannya mendapatkan barang bukti, justru perintah T itulah membuat tim Inafis kesulitan olah TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Demikian, tersangka Ibda Taryono dijerat atas dugaan perintangan sehingga kasus Subang sulit terungkap. Atas perbuatannya diduga melakukan perintangan itulah kini nasib Ibda Taryono ditetapkan jadi tersangka baru kasus Subang tersebut. Diketahui status oknum polisi Ibda Taryono itu telah dimutasi. Bahkan nasib Ibda Taryono dikabarkan sudah tak lagi menjadi anggota Reskrim Polres Subang. Saat ini tersangka T sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, ungkap Kombes Jules. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Amel, namun Ibda Taryono belum ditahan, sama dengan Mimin, Arigi dan Abi. Ibda Taryono ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang dengan tuduhan melanggar pasal 221 KUH pidana tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Atas pasal tersebut, Ibda Taryono terancam hukuman 9 bulan penjara. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka Ibda Taryono tidak ditahan. Tidak ditahan, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Namun untuk jabatannya sebagai Kanit Resmob sudah diturunkan menjadi Babin, katanya. Sementara itu penyidik pun masih mendalami soal keterkaitan oknum polisi tersebut dengan pelaku lain. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Kombes Jules menyebut pihaknya akan menyerahkan berkas tersangka ini ke Kejaksaan guna penuntutan sidang pengadilan. Pasalnya,
Para pelaku turut serta melaksanakan pembunuhan yang masih berproses dan Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Selain itu, kata Jules, lantaran mesti menunggu persidangan maka penetapan tersangka T membutuhkan waktu cukup lama. Kenapa baru sekarang? Ya, karena sebelumnya kami tuntaskan dahulu kasus Yosep yang sebagai pelaku utama, termasuk Danu dan tersangka lain, ujarnya. Ibda Taryono tersangka baru kasus Subang, ternyata juga perintahkan ambil mobil Yoris. Ditetapkan jadi tersangka baru dalam kasus Subang, sosok Ibda Taryono menjadi sorotan. Tak hanya itu, belakangan juga terungkap nasib oknum polisi dalam kasus Subang itu hingga harta kekayaannya ikut disorot. Ibda Taryono diumumkan menjadi tersangka baru oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kombes Pol Jules mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ibda Taryono sendiri diketahui merupakan Kanit Babin Kamtipmas Polres Subang. Namanya sempat disinggung oleh Kabid Humas Polda Jabar saat itu, Kombes Ibrahim Tompo. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP sehari pasca kejadian, mengarah ke seorang anggota polisi. Pada saat itu bertugas sebagai Babin Kamtipmas, kata Tompo dilansir dari YouTube TV One, 2021 silam. Rupanya nama Taryono ini pernah disinggung juga oleh kuasa hukum tersangka Ramdhanu, Ahmad Taufan. Taufan mengatakan bahwa saat itu Ibda Taryono memerintahkan Yoris untuk memindahkan mobil Yaris. Diketahui saat itu Ahmad Taufan masih menjadi pengacara Danu. Diminta ambil mobil Yaris karena katanya saat itu tidak dikunci, kata Taufan di YouTube Misteri Mbak Suci, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang. Mereka meminta mobil Yaris diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci, Yoris juga diminta amankan paket, tandasnya. Selain Ibda Taryono, ada 3 anggota polisi lain yang terseret dalam kasus pembunuhan di Subang yakni, Ibda Irlansyah Saputra, Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul dan Bribka S. Solihin. Sementara penyidik yang lain tampak sibuk memeriksa depan rumah Ibda I saat didekati awak media, salah seorang anggota polisi melarang untuk mendekat. Sementara pihak kepolisian masih enggan mengurai keterkaitan Ibda I dengan kasus Subang, peran sang perwira pernah dibocorkan oleh Banpol bernama Uci. Ya, Uci adalah Banpol yang memerintahkan Danu untuk membersihkan kamar mandi di TKP kasus Subang. Kala itu Banpol Uci mengaku diperintah oleh Kanit Jatanras untuk datang ke TKP dan membersihkan kamar mandi. Pagi-pagi kan saya beres-beres Mako. Udah agak siang, tiba-tiba di sini banyak orang. Saya diperintahkan Bapak Jatanras disuruh nguras bak di TKP, ungkap Uci saat diwawancarai Kepala Desa Jalan Caga Indra Zainal. Terkait aksinya yang masuk ke TKP, Uci membenarkan bahwa dirinya mengajak Danu. Saya melaksanakan pergi ke sana. Nyampe ke TKP, tiba-tiba ada Danu. Saya panggil, Nu sini, minta tolong, saya mau nguras bak. Kata Danu, siap Pak. Saya bareng-bareng buka kunci langsung masuk ke ruangan dapur, akui Uci. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas.